Halo semuanya, jadi kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Psikologi Teater. Nah, buku ini disusun oleh dosen aku sendiri, yaitu Bu Nunuk Nursokiyah. Beliau juga merupakan dosen pengajar psikologi teater yang tentunya berada di Prodi Teater. Aku akan mereview isi di dalam buku ini, lebih tepatnya bab-bab di dalam buku ini. Yuk, langsung kita simak aja video berikut ini. Nah, di dalam bab 1 ini berisi tentang definisi psikologi, aliran-aliran ilmu dalam kejiwaan, dan lapangan psikologi. Lapangan psikologi ada 2, yaitu teoritis dan psikologi terapan. Nah, jadi di dalam bab pertama berisi tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan. Di dalam bab 2 berisi tentang psikologi teater. Psikologi teater adalah menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dalam disiplin ilmu teater. Pemahaman tentang teori psikologi sangat dibutuhkan dalam disiplin ilmu teater, baik itu seorang sutradara, pemain, penulis naskah atau skenario. Begitu juga dengan unsur-unsur pendukung lainnya. Semua memiliki kapasitas masing-masing yang memiliki peranan sama pentingnya dalam sebuah pementasan. Nah, di dalam bab 3 berisi tentang konsepsi manusia dalam pandangan psikoanalisis, mekanisme pertahanan ego, represi sublimasi, proyeksi pengalihan displasemen, rasionalisasi, reaksi formasi, regresi, agresi, dan apatis. Konsepsi manusia dalam pandangan behaviorisme, konsepsi manusia dalam pandangan psikologi kognitif, konsepsi manusia dalam pandangan psikologi humanistik. Apa sih yang disebut konsepsi psikologi tentang manusia? Masing-masing aliran psikologi berbeda dalam mengartikan konsep manusia. Pada psikoanalisis, manusia selalu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Dan perilaku manusia banyak dipengaruhi alam bawah sadar mereka. Kemudian bab keempat yang berisi tentang faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor biologis, faktor-faktor sosiopsikologis, motif sosiogenetis yang berisi tentang sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Terdapat pula faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia, faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku, teknologi, kemudian faktor-faktor sosial budaya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu terdapat faktor personal dan faktor situasional. Contoh faktor personal adalah motif biologis, insting, emosi, sikap kepercayaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor situasional contohnya teknologi, suasana, perilaku, rancangan arsitektural, ekologi, budaya, dan lain-lain. Kemudian bab 5 berisi tentang pengertian kepribadian, teori kepribadian, kepribadian yang bersifat prailmiah, kepribadian dilihat dari cairan badaniah, teori Hippocrates Galenius, kemudian berisi tentang macam-macam teori, yaitu teori Gordon Allport, teori Carl Gustav Jung, dan teori Alfred Adler. Nah, di dalam bab 5 ini berisi tentang psikologi kepribadian. Apa sih arti kepribadian? Kepribadian adalah sesuatu yang khas atau biasa disebut unik yang ada pada diri manusia dan beserta dinamika kepribadiannya. Nah,
kita sampai di dalam review bab terakhir, yaitu bab 6, yang berisi tentang pengertian nonverbal dan jenis-jenis pesan nonverbal. Apa sih yang disebut dengan pesan nonverbal? Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa melalui kata-kata. Contohnya, bahasa isyarat menggunakan mimik wajah atau ekspresi. Buku ini tidak hanya untuk anak-anak teater aja, tapi untuk seluruh kalangan. Karena di dalam buku ini kita jadi mengerti arti psikologi, jenis-jenis psikologi, pandangan manusia. Ternyata pandangan manusia itu bermacam-macam. Kemudian bagaimana cara berpikir manusia dan lain-lain yang berisi tentang manusia. Nah, kenapa buku ini sangat direkomendasikan buat teman-teman semua? Karena buku ini berisi tentang pengertian psikologi, psikologi teater, kemudian konsepsi psikologi tentang manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, psikologi kepribadian, dan pesan nonverbal. Nah, jadi buku ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang akan belajar tentang psikologi. Segitu dulu review dari aku dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye!